Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Sadaqallahul adzim. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal solih yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Surat An-Naml, surat ke-27, ayatnya ayat 19. Jadi An-Naml artinya adalah semut. Jumlah ayatnya ada 93 ayat. Kami berada di tengah-tengah anak-anak kami di kelas 1D SD Al-Falah Surabaya, yang pada hari ini, hari Rabu tanggal 3 bulan Maret 2024 Miladiah 1445 Hijriah, ini sedang ada acara baksos, yaitu bakti sosial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi keluarga besar kita dan juga harta benda kita, dan insya Allah nanti sahabat-sahabat kami dari sekolah-sekolah lain akan hadir di SD Al-Falah ini memenuhi undangan yang diberikan oleh tim kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Mudah-mudahan acara ini bisa menyuburkan, yaitu kasih sayang kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Dengan doa-doa kami, ya Allah, jadikanlah keluarga besar Lembaga Pendidikan Al-Falah, keluarga besar umat Islam, keluarga besar warga bumi ini, pecinta tunas-tunas bangsa, pecinta dakwah yang baik, pecinta Al-Quran, pecinta As-Sunnah, dan keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pecinta umat Islam. Hindarkan kami dari KDFMM. Apakah itu? Ini adalah penyakit umat yang sangat berbahaya, yang namanya kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, yang terdapat di surat At-Taubah ayat 17, 107 sampai 110, dan juga di At-Taubah ayat 67 sampai 70, dan juga di Al-Baqarah ayat 6 sampai 20. Ini apabila kita terjangkit penyakit umat ini, maka bukannya kita mulia, malah kita menjadi makhluk yang terhina. Serta dekatanlah kami, ya Allah, dengan albir dan at-taqwa. At-Taubah 18 sampai 24, surat At-Taubah 71 sampai 72, dan Al-Baqarah 1 sampai 5. Ini solutifnya surat ketiga ayat 31, surat 31 ayat 1 sampai 5, dan juga surat ke-1 ayat 1 sampai 7, dan surat
ke-7 ayat 23, surat 23 ayat 1 sampai 11 dan surat 11 ayat 52. Semoga kita Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pelopor sekolah Islam yang terbaik dan terpercaya, dan kita semuanya mendapatkan jaya selamat dunia akhirat. Surat Al-Qasas ayat 77 dan surat Al-Baqarah 260 sampai 274. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Kisai dan seekor semut. Al-Kisai adalah seorang imam atau tokoh ahli ilmu nahwu dari Kufah. Ilmu nahwu adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab. Kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan mudah dalam memahami berbagai macam ilmu, termasuk ilmu nahwu. Mudah-mudahan anak-anak kita dan ustadz, ustadzah serta kaum muslimin, kaum muslimat diberikan ilmu hikmah seperti di Al-Baqarah ayat 269. Kalau ilmu Al-Falah ada di surat 23 namanya Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Sedangkan ilmu Al-Muslim ada di surat ketiga ayat 102 sampai ayat 200. Dulu sewaktu Al-Kisai belum menjadi ahli ilmu nahwu, dia belajar menuntut ilmu nahwu namun kesulitan dan tidak bisa menguasainya. Inilah sebagaimana yang dialami oleh kemarin namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini adalah Ibnu Hajar, itu adalah artinya adalah anak batu. Jadi saking sulitnya memahami ilmu, dia dijuluki anaknya batu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah dengan Ibnu Hajar ini menyaksikan hujan yang turun kemudian menetes ke batu, kemudian lubang, yang akhirnya Ibnu Hajar ini mendapatkan hikmah. Ternyata untuk menguasai sebuah ilmu itu membutuhkan waktu yang panjang dan kesabaran, juga hormat kepada ustadz ustadzahnya. Jadi akhirnya Ibnu Hajar menjadi ulama besar ya, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Demikian juga yang dialami oleh Imam Al-Kisai ini. Pada suatu hari dijumpainya seekor semut sedang membawa makanan. Semut itu naik tembok sambil membawa makanan. Setiap kali naik, semut itu terjatuh. Naik, jatuh lagi, naik, jatuh, bangun, jatuh, terus menerus dan mencoba lagi. Setiap kali naik, semut itu terjatuh kembali. Kasihan ya dek ya, semutnya jatuh. Tetapi semut itu terus bersabar dan terus menerus berusaha. Ini kuncinya, yaitu sabar dan selalu berusaha. Siapa yang mau sabar maka dia akan subur. Siapa yang mau berusaha maka dia akan bahagia. Akhirnya semut itu berhasil. Si semut melewati jalan menanjak ini dan berhasil naik ke tembok. Alhamdulillah. Imam Al-Kisai berkata, semut ini terus berusaha hingga dia sampai kepada tujuannya. Imam Al-Kisai terus belajar sampai berhasil menjadi seorang imam dalam ilmu nahwu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seharusnya bagi kita untuk terus berusaha dan tidak putus asa dalam kebaikan, karena putus asa itu menutup pintu kebaikan. Janganlah pesimis, tapi hendaklah optimis. Dan
Pandanglah bahwa diri kita mampu, insya Allah. Tepuk tangan, tok 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 tok. Surat ke-27 namanya surat Semut, ayatnya 19. Mendengar perkataan Raja Semut bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya tidak bermaksud membinasakan mereka dan berbuat jahat. Luar biasa, Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya ini ternyata pecinta semut, ya, juga binatang-binatang yang lain, kucing dan kawan-kawan, ya. Kucing kalau ketemu gimana? Bapak kucing meong meong, anak kucing meong meong, mbah kucing meong meong. Kenapa kok selalu meong meong? Karena dia lucu, ya toh. Aku cinta ngaji. Jadi kucing itu cinta ngaji dengan cara mengeong, ya. Raja Semut itu juga mengatakan bahwa seandainya ada antara semut-semut itu yang terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya, maka hal itu bukanlah sengaja dilakukannya, tetapi karena Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya tidak melihat mereka karena tubuh mereka amat kecil tapi juga makhluk, ya. Namanya semut kecil-kecil, diinjak dia juga akan menggigit. Makanya kalau ketemu sama semut jangan dibunuh, ya. Semut, assalamualaikum semut. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kucing. Waalaikumsalam. Siapa ini? Joneta. Oh ya. Nah, atas rahmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam berupa kemampuan memahami percakapan Raja Semut itu, dan adanya semacam anggapan baik dari Raja Semut terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya, maka Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi dan rasul itu luar biasa, selalu berdoa untuk keselamatan umat manusia, umat jin, umat binatang dan umat tetumbuhan, semua didoakan. Wahai Tuhanku yang pemberi rahmat, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang terus-menerus mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Jadikanlah aku sebagai seorang hamba-Mu yang selalu mengerjakan amal-amal soleh yang Engkau ridhoi, dan jadikanlah aku orang yang berkeinginan mengerjakan amal yang soleh itu. Bila aku meninggal dunia, masukkanlah aku ke dalam surga bersama-sama orang-orang yang soleh yang Engkau masukkan ke dalamnya dengan rahmat-Mu. Inilah luar biasa doa seorang nabi itu, Masya Allah, ya. Lihat di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya termasuk sahabat-sahabat yang SDA kemarin. Apa? Sahabat dunia akhirat. SDA adalah selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Dari doa Nabi Sulaiman alaihissalam itu dipahami bahwa yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Sekalipun Allah telah melimpahkan beraneka ragam kesenangan dan kekuasaan duniawi kepadanya, namun ia tidak lupa diri karena ia yakin bahwa kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang sementara sifatnya dan tidak kekal. Jadi luar biasa, Nabi Sulaiman seorang nabi yang gagah perkasa, yang punya istri 1000. Banyak apa banyak? Istrinya sampai 1000, ya, banyak sekali. Putra putrinya juga banyak sekali, ya. Orang yang kaya raya, ya, orang yang punya pangkat nabi dan rasul, ya, tapi mereka juga taat kepada Allah dan taat kepada
perintah-perintah yang diberikan Allah dan menjauhi segala larangan yang diberikan, karena dia diangkat sebagai nabi dan rasul. Sikap Nabi Sulaiman alaihissalam pada waktu menerima nikmat Allah itu adalah sikap yang harus dicontoh dan dijadikan suri teladan oleh setiap kaum muslimin. Berdoa dan bersyukur kepada Allah setiap mendapatkan nikmatnya dan tidak bersikap mengingkari nikmatnya. Jadi jangan sampai sombong sekali, yaitu namanya korun ya. Zaman Nabi Musa dulu ada orang yang kaya raya yang dulunya fakir miskin, didoakan Nabi Musa alaihissalam menjadi orang yang kaya, tapi akhirnya yaitu sombong sekali. Akhirnya korun beserta harta bendanya ditimbun di dalam tanah ini. Oleh karena itu, kalau anak-anak menggali tanah kemudian mendapatkan emas dan harta-harta yang antik, kemudian anak-anak mengatakan, oh ini adalah harta karun. Ya, jadi apapun ya, jadi seorang fakir, jadi seorang miskin, ya tetap taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku semuanya di kelas 1D ya. Jadi luar biasa, cantik-cantik ya, tampan, semuanya juga rajin beribadah kepada Allah ya. Jadi semuanya itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah HP. Apa itu HP? H adalah hati, P adalah perbuatannya. Mudah-mudahan baksos pada pagi hari ini menjadi kenangan yang indah bagi generasi-generasi yang akan datang dan merupakan motivasi bagi anak-anak kita untuk selalu berbagi dan berbagi kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah meridhoinya, karena Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya sudah memberikan kebahagiaan kepada kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun akan membahagiakan Lembaga Pendidikan Al-Falah menjadi lembaga pendidikan pelopor sekolah Islam yang terbaik dan terpercaya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah ibunda kami dan seluruh guru-guru kami, dan juga seluruh keluarga besar Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, siswa-siswi kami, ustadz-ustadzanya, dan juga bapak ibu wali murid semuanya, dan seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan juga seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin 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 ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.